Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Siang. Selamat Siang. siang. Baik, berjumpa kembali kita pada pertemuan tatap maya yang kelima. Nah, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Baik, Sehat. Nih. Oke, Kak Heru. Oh ya, Kak Heru ini. Oh, Kak Heru nih. Kak Heru tidak bisa on cam, nggak apa-apa Kak Heru. Ini ada informasi bahagia nih dari Kak Agus. Semoga dilancarkan nih Kak Agus untuk istrinya dalam persalinan. Persiapan persalinan nih Kak Agus. Kak Agus Santika. Tetap semangat. Semoga dilancarkan semuanya. Oke. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sebelum kita mulai pertemuan tatap maya pada siang hari ini, saya izinkan kakak-kakak yang ingin memimpin berdoa. Kira-kira, nah ini Kak Diah. Silakan Kak Diah. Mungkin langsung memimpin untuk berdoa. Atau mungkin masih ada kendala? Kedengeran Kak Diah? Oh, masih ada kendala Kak Diah. Oke, kakak-kakak yang ingin memimpin untuk berdoa pada siang hari ini, saya persilakan. Yang belum pernah. Oh, Kak Diah masih ada gangguan. Kak Gusniarta udah. Oke, Kak Komang Yastini. Ayo Kak Komang. Siap. Om Swastiastu. Swastiastu. Izinkan Tiang memimpin doa. Selamat siang kakak-kakak semua. Semoga sehat. Selamat siang. Mari kita berdoa untuk memulai tatap maya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menemukan jalan yang terbaik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tiada pernah berakhir. Terima kasih. Terima kasih Kak Komang atas berdoa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan sekarang bisa digunakan untuk seterusnya nggih. Oke. Sudah bisa terlihat kakak-kakak? Sampun. Oke, sekarang ini materi kita pada siang hari ini yaitu refleksi. Nah, kembali lagi kita akan melakukan refleksi. Nah, tentunya ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang refleksi. Jadi, refleksi ini sangat penting sekali untuk kita lakukan dan kita ketahui bersama. Dan juga dari pusat ini sudah 2 kali kita melakukan modul tentang refleksi ini, berarti refleksi ini sangatlah penting untuk kita ketahui dan kita lakukan. Seperti itu. Dan juga kita harus laksanakan. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini adalah tujuan kita hari ini. Itu sangat singkat sekali, yaitu 1 JP 45 menit. Nanti kita akan berakhir pada pukul 14.45 atau 14.50. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu secara umum kita mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian untuk efektif, bermakna dan menyenangkan serta refleksif. Kemudian capaian akhir dari pembelajaran pada tatap maya pada siang hari ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu bersikap yang reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK
yang profesional. Nah, tujuan pencapaian pembelajaran khusus pada siang hari ini yaitu kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu mengimplementasikan kemudian menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi kakak-kakak sudah mempelajari model refleksi yaitu Borton, kemudian model refleksi Borton dan apa lagi satu kakak-kakak? Masih ada yang ingat? Gibbs. Framework Gibbs. Ya, Borton dan Gibbs. Kemudian ada beberapa refleksi seperti refleksi segitiga, kemudian refleksi Dill, refleksi 6 topi, kemudian refleksi 4C, 4F, kemudian model cuaca, dan juga ada model refleksi papan berbicara. Nah, kakak-kakak boleh memilih salah satunya yang menurut kakak-kakak gampang untuk kakak-kakak melakukan refleksi. Karena ini sangat penting untuk kemajuan kakak-kakak sendiri. Nah, sekarang, nah ini adalah agenda kita, yaitu nanti kakak-kakak akan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Kemudian selama 20 menit, kemudian habis itu kita akan berbagi refleksi hasil analisis yang kakak-kakak lakukan selama 15 menit. Mungkin ada 2 atau 3 orang nanti yang akan menyampaikan apa yang telah dibuatnya, seperti itu. Nah, jadi cukup simpel sekali sekarang materi kita. Kakak-kakak nanti akan lebih banyak berada atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan. Lagi sebentar saya akan menyampaikan. Nah, ini adalah ada 6 pertanyaan yang kakak-kakak akan kerjakan. Nah, setelah kakak-kakak mengerjakan ini selama 20 menit, setelah itu kakak-kakak akan menampilkannya atau memberikan sebuah gambaran atau bercerita nanti pengalaman kakak-kakak melakukan refleksi. Mungkin 2 atau 3 orang yang menyampaikannya karena keterbatasan waktu, yaitu kita akan memiliki waktu 15 menit untuk sesi penyampaian analisis atau berbagi analisis. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ke-6 pertanyaan ini akan dijawab di Figma Jamboard. Namun di Figma Jamboard itu tidak disediakan oleh pusat. Jadi kakak-kakak akan membuat pertanyaan-pertanyaan dari jawaban ini di Google Sheet. Nanti yang akan berikan atau share screen share link untuk Google Sheet-nya ini. Google Slide. Mohon maaf, Google Slide. Nanti dalam Google Slide coba yang share screen. Nah, di sini sudah kelihatan kayak kakak-kakak. Nah, di sini ada 6 pertanyaan, kemudian kakak akan menjawab pertanyaan itu di bawahnya. Sesuai dengan nama yang ada di atas, pojok kiri atas. Seperti Kak Suratno misalkan. Kak Suratno menjawab di sini. Kemudian dijawab langsung, ditulis nomor 1 dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada Kak Haryati, Kak Meda, Kak Gede, Kisawa, kemudian Kak Widiat Mika, dan sebagainya sampai di slide 16. Jadi misalkan jawabannya kurang, boleh ditambahkan slide di bawah namanya. Boleh diduplikat slide-nya. Duplikat, jadinya 2 ada slide-nya. Seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan kakak-kakak? Aman? Oke. Kita coba dulu aja, Kak. Oke, saya share link di kolom chat. Dan di grup juga yang share, siapa tahu ada yang tidak bisa masuk atau join. Oke, kakak silakan dimulai mengerjakannya. Waktunya selama 20 menit untuk mengerjakan. Jadi masing-masing soal itu bisa dikerjakan selama 3 menit. 3 menit, maksimal 4 menit untuk mengerjakan satu nomor tersebut. Oke,
Sudah bisa diakses kira-kira? Oke, sudah ada yang mengakses. Oke, yang hitung waktunya 20 menit. Oke, Kak-kakak, silakan Kak Suratno sudah mulai bekerja. Kemudian Kak Gusniarto masih mengklik slide-nya. Oke, silakan. Di slide 1 sudah ada pertanyaan yang kakak-kakak bisa jawab. Oke, yang kesulitan boleh on mic, silakan langsung menyampaikan keluhannya jika tidak bisa mengerjakan atau ada kendala. Bisa disampaikan secara langsung atau di kolom chat. Kak, maaf sebelumnya Oke. ini laptop saya nggak mau keluar suaranya, saya pakai HP. Jadi ini saya Oh klik ya, nggak bisa oh nggak bisa. tugasnya. Sudah saya share di Saya grup. ya lewat HP Nggak itu bisa nggak juga? bisa. Oh Ini nggak bisa saya ya? coba dulu. Ini saya Kalau coba lewat dulu ya, lewat coba lewat laptop baru bisa. laptop. Tapi kalau Zoom suaranya nggak kedengeran soalnya. Oh nggak, boleh dua pakai device nggak apa-apa. Untuk Ya, mengerjakan saya coba tugasnya boleh dulu. di laptop. Oke Kak, nggak masalah. Kak Muna mau nanya kalau untuk besarin gimana ya cara? Untuk besarin, nah Kak Yasnini di slide berapa ya? Kak Yasnini Slide 8, Pak. Slide 8. slide 8. Oke. Oh ya, Niki diklik, kemudian ini ada ukuran tulisannya di sini 12. Sudah saya besarkan kayaknya. Nah, di sini dia Kak. Sudah besar. Di sini Kak nih. Oh, di sini ada font di sana 12 yang kasih. Oke, Kak Dia sudah. Kak Yo, Kak Yastini. Haryati, Kak Suratno. Oke. Oh Kak Dia lewat laptop nih mengerjakannya? Iya, saya ngerjain Oh tugasnya nggih. lewat laptop. Laptop Cuman Zoom-nya lewat Zoom-nya HP. saya lewat HP. Nggih, nggih. Siap. Oke. Oh ya, 17 jadinya peserta.
Oke, Kak Novi. Boleh disingkat-singkat nggak Kakak jawabannya biar nggak terlalu panjang karena waktu lagi 4 menit. Boleh singkat-singkat saja dulu, nanti dirangkai kata-katanya. Mungkin nanti nomor 1 siapa yang ingin menjawab, nomor 2 siapa yang ingin menjawab, nomor 3 dan sampai nomor 6. Nanti kita akan satu-satu bahas soalnya Niki.
Oke kakak, waktu kita sudah habis. Yang sudah selesai Kak Rina, kemudian Kak Yo hampir finish, Kak Heru, Kak Gusniarto juga hampir finish, Kak Rai, kemudian Kak Novi juga masih proses, Kak Yastini, kemudian Kak Dewo sudah selesai, Kak Meda sudah, kemudian Kak Haryati sudah mau selesai, Kak Suratno masih proses. Oke. Oke kakak-kakak, kita bahas sekarang yang soal nomor 1. Siapa yang ingin berpendapat mengenai bagaimana kakak-kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1D1 hingga modul 1D3. Kemudian kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi, apa saja yang kakak-kakak tulis. Nah, siapa yang ingin berbagi di poin nomor 1? Silakan bisa raise hand kakak-kakak. Oke, Kak Dewo, Kisawa. Izin mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1D1 hingga modul 1D3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Yang pertama, saya menulis refleksi berdasarkan panduan yang ada di setiap modul. Kan di awal kita dikenalkan dengan framework Burton dan Gibbs. Terus ada beberapa model-model penulisan refleksi. Terus kapan saya menulisnya? Saya menulisnya setelah saya mempelajari submodulnya, setelah mempelajari modul-modulnya, submodulnya, dan juga setelah mengikuti tatap maya bersama kakak-kakak sekalian. Karena biasanya dari tatap maya itu sering banyak muncul ide-ide terkait modul-modul yang kita pelajari. Terus apa saja yang saya tulis? Secara umumnya seperti lebih banyak ke pengalaman mengajar saya dan keyakinan saya sebagai guru, terus esensi pembelajaran PJOK itu sendiri, karena dalam tatap maya yang kita lakukan sehari-hari maupun dalam modul-modul yang saya pelajari, semua meminta keterkaitan dengan pengalaman kita sebagai guru PJOK saat mengajar, dan itulah pentingnya melakukan refleksi seperti itu. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih Kak Dewo atas tanggapannya di poin 1. Kira-kira ada yang lain yang ingin menambahkan atau yang punya pendapat berbeda mengenai pengalamannya di poin yang pertama? Silakan kakak-kakak. Oke, Kak Gusniarto, silakan. Saya akan mencoba untuk menambahkan sedikit nih. Bagaimana perasaan menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Menurut saya menggunakan jenis 4F, yaitu ada facts, feelings, finding, dan future atau penerapan atau perubahan. Itu biasanya Kak yang saya pakai. Kemudian kapan saya menulis refleksi, yaitu mengawali pembelajaran, saya selalu merefleksi dulu bagaimana kesiapan saya tentang seperti 4F, peristiwa, perasaan bagaimana. Nah, kemudian setelahnya pun juga merefleksi sampai seberapa saya mampu melakukan pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gusniarto. Jadi untuk refleksi itu silakan kakak-kakak memilih mau refleksi jenis apa yang ingin kakak-kakak gunakan senyamannya dan efektif mungkin untuk kakak-kakak bisa pahami dan untuk kakak-kakak sendiri yang akan nantinya mengelola atau menuliskan refleksi tersebut
yang mana yang nyaman untuk kakak-kakak gunakan. Dipersilahkan. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 yang kira cukup. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus menulis sebuah refleksi? Nah, silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat mengenai poin 2. Dipersilakan untuk raise hand. Oke, Kak Novi. Silakan Kak Novi. Baik, izin menjawab. Oke, saya turunkan raise hand dulu karena ada peringatan. Oke, yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Jadi selama menulis refleksi, perasaan saya tentunya campur aduk ya. Karena kita dalam menulis refleksi itu kan kita mengingat kembali apa yang sudah kita ajarkan ke siswa, apa kejadiannya, kemudian setelah itu bagaimana cara kita menangani kejadian-kejadian yang mungkin ada di luar daya pikir kita, ada di luar kuasanya kita saat itu. Karena apalagi saya yang berhadapan dengan anak usia dini, terkadang mereka saking excitednya bisa-bisa mereka terjatuh begitu. Jadi kepleset atau seperti apa. Walaupun kita sudah membuat kesepakatan atau lain hal kesepakatan, udah buat aturan, tapi tetap saja mereka karena excitednya mereka, kan kita tahu bahwa anak usia dini itu tidak bisa kita kontrol tingkahnya mereka itu tidak bisa kita kontrol 100%. Mereka masih berhak untuk bergerak sebebas mungkin gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu refleksi jika ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Walau dengan kita menggunakan alat pun begitu, apakah alat tersebut cukup bermanfaat atau seperti apa. Nah, itu perasaan saya selama menulis refleksi. Apa yang muncul ketika di setiap kali sudah seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan mengingat kembali, flashback kembali, mengingat kembali, merewind kembali apa yang terjadi dalam satu hari pembelajaran itu. Tidak hanya di PJOK, tapi kalau ini tentang PJOK kelasnya berarti hampir setiap hari kami melakukan refleksi. Gitu. Tidak hanya saya, tapi juga anak-anak. Jadi apapun kegiatan yang mau fisik ataupun yang lain, tetap kita melakukan refleksi. Sekian dari saya, mungkin terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu. Jadi perasaannya itu adalah campur aduk. Kemudian, Kak Novi sudah melakukan refleksi untuk diri sendiri dan juga peserta didik juga telah melakukan refleksinya. Baik, terima kasih banyak Kak Novi atas pengalamannya. Kemudian kita lanjut saja karena waktu kita terbatas. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, jadi apa yang masih menjadi tantangan dalam menulis refleksi ini? Oke, kakak-kakak yang ingin berbagi silakan. Ya, baik Kak Meda. Silakan Kak Meda. Oke, baik. Terima kasih. Jadi hal yang menurut saya menjadi lebih baik adalah saya sebagai guru tuh selalu termotivasi untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, kebutuhan anak, dan apa sih yang menjadi karakteristik setiap anak. Kemudian yang di sini yang masih menjadi tantangan saya adalah waktu. Kebetulan saya kerja di swasta ya, jadi banyak sekali kegiatan sekolah. Makanya kalau buat refleksi ini memerlukan waktu yang harus saya siapkan seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Meda. Jadi tantangannya adalah waktu ya. Pasti kakak semua ini tantangan utama yaitu mengatur waktu. Jadi memanage waktu, bagaimana caranya untuk pekerjaan dan juga di rumah harus balance. Jadi kakak-kakak harus pandai-pandai untuk mengatur atau memanage waktunya agar semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Kak Meda. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini?
Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Oke, untuk poin yang keempat, jika ingin ada yang memberikan argumen tentang poin 4, yang persilahkan kakak-kakak untuk raise hand. Rubrik penulisan refleksi yang kakak-kakak gunakan selama ini. Dan seperti apa tulisan refleksinya jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kira-kira sejauh mana 0 sampai 100, berapa kira-kira persentase yang kakak-kakak dapatkan. Seperti itu. Oke, kakak-kakak silakan. Bisa raise hand untuk pertanyaan nomor 4. Kak Haryati mungkin sudah? Atau kakak yang lain? Silakan kakak-kakak yang ingin mencoba memberikan argumen tentang poin nomor 4, yang persilakan. Oke, Kak Dewo. Silakan Kak Dewo. Saya coba jawab, Kak. Kalau Ya. untuk yang poin nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, dari setiap tagihan di beberapa modul yang memerlukan penulisan refleksi kan ada apa saja tagihannya. Dari si tagihan itu saya mencoba membuat beberapa rubrik, tapi tidak terlalu banyak. Jadi nanti setiap rubrik itu saya kasih poin 1 sampai 4 apakah dia mengena sampai dia sangat-sangat mewakili dari rubrik tersebut. Terus rubriknya biasanya saya isi tentang analisis, relevansi dengan teorinya yang disampaikan di modul, terus bagaimana area pengembangan yang masih bisa dikembangkan, seperti itu. Kalau dinilai secara mandiri, refleksi yang saya tulis menggunakan rubrik yang ada, nilainya tidak sampai 100, Kak. Karena masih belum sempurna, karena menurut saya masih ada area-area yang masih perlu dikembangkan, terutama bagaimana menganalisis secara kritis tentang teori-teori yang disampaikan, terus bagaimana saya mengaitkan dengan pembelajaran saya, itu masih perlu saya tingkatkan. Jadi tidak sampai 100% sesuai dengan rubrik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dewo. Jadi Kak Dewo telah berusaha untuk mencoba merumuskan rubrik penilaian dalam refleksinya, dan jika dikaitkan atau dinilai dari rubrik yang ada dengan rubrik penilaian mandiri, itu mungkin secara sederhana mungkin bisa sampai 100 nanti Kak Dewo setelah pelatihan ini. Diharapkan nanti bisa mencapai 100, seperti itu Kak Dewo. Mungkin pasti bisa Niki. Kayaknya kalau dinilai secara simpel pasti udah 100 nih kalau nilainya. Udah hampir mirip lah dengan rubrik yang ada, seperti itu. Oke Kak Dewo. Dan kita lanjut yang ke-5. Bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak untuk poin yang ke-5. Siapa yang ingin berkomentar atau memberikan pengalamannya? Yang persilakan kakak-kakak. Kak Rina biasanya. Ayo Kak Rina. Di mana nih Kak Rina? Ayo kakak-kakak, poin yang ke-5. Siapa yang ingin mencoba memberikan jawaban atau tanggapannya? Oke, Kak Nopi kembali. Oke, izin menjawab. Silakan Kak Nopi. Sebentar. Bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Secara sederhana,
kalau kita lihat bahwa di LMS itu ada pertanyaan pemantik. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk sederhana menghasilkan refleksi yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi seperti beberapa kali di LMS itu ada pertanyaan pemantik yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik lagi dalam menulis refleksi. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau dengan menulis refleksi itu kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain, tapi tetap dengan melihat diri sendiri kembali, apa yang terjadi, kejadian apa, gimana perasaannya kita seperti itu, agar lebih tajam, agar lebih bagus lagi refleksinya. Dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan adalah untuk bisa menulis refleksi lebih baik. Jadi kalau menurut saya keterampilan ini bagaimana kita bercerita secara jujur. Bercerita secara jujur apa yang kita alami, menuangkannya dalam kata-kata yang mudah dipahami. Jadi kita pun merasa enak dalam menyusun sebuah refleksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nopi atas tanggapannya. Jadi bisa memanfaatkan pertanyaan pemantik yang ada di LMS untuk bisa menjawab sebuah tulisan refleksi. Kemudian keterampilan apa saja yang bisa meningkatkan, yaitu jujur kepada diri sendiri untuk mau berbenah kembali dan bisa menggali lebih dalam apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut Kak Ngurah Haryati. Baik, terima kasih Kak Muna. Ya. Kalau saya mungkin menambahkan dari teman-teman yang lain gitu. Memang kalau kita di TK memang setiap hari melakukan refleksi. Seperti misalnya kita membuat kesepakatan kelas itu di awal kita mengingatkan, kemudian di akhir kegiatan kita mengingatkan kembali apa-apa saja yang sudah dilakukan atau yang sekiranya dilanggar atau apa yang tidak diikuti gitu nggih. Nah, kalau tiang kebetulan memang saya akui selama ini memang kita melakukan refleksi, hanya saja tiang biasanya kurang lakukan itu adalah tidak tiang masukkan ke atau tidak tiang ketik gitu. Hanya di catatan pribadi, saya punya buku sendiri yang itu yang saya catat bahwa apa yang harus saya refleksi hari ini gitu. Itu kekurangan yang saya lakukan selama ini. Jadi lebih kepada poin ada diskusi dengan teman sejawat. Jadi apa yang sekiranya dalam satu hari ini yang sebaiknya atau memang tidak baik kita lakukan apa, dan besoknya apa yang sebaiknya kita lakukan untuk perubahan kegiatan. Itu yang saya lakukan selama ini ya. Itu saya akui itu kekurangan tiang selama ini. Tapi semoga dengan berjalannya sekarang mengikuti kegiatan ini, siapa tahu nanti ke depannya mungkin saya bisa melakukan perubahan diri dengan mungkin bisa dimasukkan dengan Canva atau apa kegiatan-kegiatan refleksinya ini melalui rubrik-rubrik yang ada. Terima kasih Kak Muna. Terima kasih Kak Haryati atas pengalaman yang telah diberikan untuk poin 5 ini. Bahwasanya Kakak Haryati sudah melakukan refleksi namun belum tertulis seperti itu. Masih didiskusikan dan juga dijawab dengan sendiri di dalam hati seperti itu. Itu sudah namanya sebuah refleksi. Seperti itu Kak. Oke, Kak Heru mungkin bisa menambahkan atau langsung nanti menjawab ke poin 6. Saya menambahkan yang poin 5 saja. Oke, Kak Heru, silakan Kak Heru. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang pertama kita harus menanamkan pemikiran kritis atau critical thinking. Nah, karena mengapa pemikiran kritis kita tanamkan dulu? Karena ini akan membantu kita menganalisis informasi, mengajukan pertanyaan yang lebih dalam lagi, serta bisa melihat keterkaitan antara teori dan praktek. Nah, seperti itu. Yang kedua itu kita harus merefleksi diri juga. Dan yang terakhir nih, kita harus mengasah kemampuan kita untuk menyusun rencana tindak lanjut yang lebih baik lagi. Sangat penting sekali. Refleksi yang baik itu bukan hanya tentang melihat ke belakang, tetapi juga tentang bagaimana kita akan mengubah atau menerapkan apa yang telah kita pelajari di masa depan. Jadi seperti itu Kak. Itu saja Kak.
Baik, terima kasih Kak Heru. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Kak Heru. Di mana jika ada suatu peristiwa yang sudah terjadi, kemudian kita harus menganalisis dengan cara berpikir yang kritis. Sehingga kita akan mampu memecahkan permasalahan tersebut dengan baik. Ada nantinya setelah merumuskan setelah critical thinking, itu kita bisa menjawab pertanyaan, baik itu nanti dibantu oleh siapa, kemudian bagaimana pemecahannya, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar memikirkan yang namanya critical thinking itu, agar lebih kritis lah kita menanggapi peristiwa yang sudah terjadi. Baik, terima kasih sekali Kak Heru. Itu ada di semua refleksi, kalau nggak salah pasti ada semua di Gibbs maupun di Borton, itu pasti ada. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ke-6, yang terakhir. Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan tanggapannya tentang poin yang terakhir. Yang persilakan, satu orang. Ayo, satu orang saja yang poin terakhir untuk menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Ayo kakak-kakak, siapa yang ingin berkomentar dengan yang di poin ke-6? Apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk memastikan bahwa kakak-kakak menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu? Ayo, silakan kakak-kakak. Oke, Kak Dewo kembali. Silakan Kak Dewo, diborong. Saya coba Kak lagi sekali. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, tentu dengan rajin-rajin melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, walaupun ataupun di luar pembelajaran juga melakukan refleksi diri, juga untuk pengembangan diri. Terus siapa yang bisa membantu saya? Yang pertama diri saya sendiri, yang selanjutnya bisa datang dari pasangan, kolega, mentor, atau supervisor saya di sekolah. Seperti itu Kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dewo atas tanggapannya. Jadi untuk menjadi seorang guru yang reflektif, tentu saja kita harus melakukan tindakan refleksi ini setiap saat. Seperti itu. Kemudian yang bisa membantu kita yang paling penting adalah diri kita sendiri. Jika kita tidak membantu diri kita, siapa lagi yang bisa membantu kita? Seperti itu. Di samping nanti akan membutuhkan support juga dari peserta didik, kemudian dari guru, dari teman sejawat, kepala sekolah, atasan, dan sebagainya. Itu bisa membantu kakak-kakak. Jadi yang utama adalah kakak-kakak sendiri. Diri sendiri yang akan bisa menolong kakak-kakak untuk menjadi seorang guru PJOK yang reflektif. Seperti itu. Oke kakak-kakak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita sore hari ini? Bisa dilanjutkan kakak-kakak? Oke, kita lanjutkan. Ini sudah, berbagi sudah. Oke, nah sesi terakhir kita kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada peserta didik. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak silakan membuat refleksi yang bisa kakak-kakak pahami dan juga kakak-kakak nyaman menggunakan refleksi tersebut. Jadi, yang harapkan setelah pembelajaran refleksi pada tatap maya sore hari ini, kakak-kakak mampu menjadi seorang guru yang reflektif. Mulai dari diri sendiri. Jadi, kakak-kakak akan bisa dibantu oleh kakak-kakak sendiri. Kakak-kakak yang utama yang akan membantu diri kakak sendiri menjadi guru yang reflektif. Seperti itu. Oke kakak-kakak, ada yang ditanyakan untuk pertemuan kita sore hari ini? Tidak. Oke, bisa kita cukupkan ya? Bisa. Oke kakak-kakak, silakan yang ingin memimpin untuk berdoa. Kak Suratno mungkin? Ayo Kak Suratno silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap Kak Paulus. Ya. Terima kasih
atas pencerahan hari ini dan pertemuan dengan rekan-rekan hebat di PKG PJOK kelas Badung kelas 004. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran siang ini, mari kita tundukkan dalam bentuk doa. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Kami ucapkan selamat Galungan dan Kuningan bagi yang merayakan. Oke, terima kasih Kak Suratno telah memimpin doa dan juga terima kasih ucapan Hari Raya yang akan kita laksanakan 2 minggu ke depan. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang 3JP ini gimana Kakak? Kita majukan pastinya nggih? Karena pertemuan itu di Penampahan Galungan. Mungkin bisa kita majukan besok atau hari Senin. Nanti kakak-kakak besok. Oke, nanti kakak-kakak silakan diskusikan di grup. Mungkin nanti didiskusikan, kemudian besok sudah ada hasilnya, jadi kita akan bisa lakukan tatap maya berikutnya yaitu 3JP sekitar 2 jaman itu nanti. Lumayan panjang waktunya. Mungkin bisa pagi atau sore. Terserah kakak-kakak yang siap untuk memfasilitasi pertemuan kita untuk besok ataupun lusa di pertemuan ke-6. Oke kakak-kakak, kita sesi foto dulu. Kak Dewo silakan di foto rekan-rekannya yang masih off cam, boleh on kan kamera, kita foto bersama dulu. Baik, silakan kakak-kakak di on cam semua. Saya izin mengambil gambar. Silakan senyum. Besok hari Minggu. 3JP. Gaya apa nih Kak? 1, 2. Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Kak. 1, 2. Oke. Oke, sudah kakak. Oke, terima kasih Kak Dewo. Yang akhiri Zoom Niki dan oh ya, jangan lupa stop share screen. Oke, terima kasih atas